Aku berharap hari-hariku bisa penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Aku yakin kalian juga begitu. Berharap arah hidup ini bisa jelas, penuh dengan arti, dan semua yang terjadi dalam hidup kita semuanya masuk akal untuk dijalani. Tapi nyatanya hari-hari kita penuh dengan ketidakpastian. Walaupun kita sudah percaya Tuhan, masih banyak hal terjadi di luar ekspektasi kita. Kita hidup berhubungan dengan orang-orang, dan kalau sudah berhubungan sama orang, sulit buat bisa benar-benar tahu isi hatinya. Dengan berbagai cara komunikasi, persuasi, segala macam cara untuk menyampaikan dan menyamakan keinginan kita, yang sering muncul pada akhirnya adalah kekecewaan dan kekesalan. Sekuat-kuatnya kemampuan kita dan seberapapun harta yang bisa kita berikan, tetap saja banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan segala macam kepintaran, dengan logika yang ada, walaupun kita sudah berdoa, kadang masih tetap sulit buat kita untuk bisa melihat dengan jelas apa alasan dan tujuan dibalik semua yang kita alami. Rasanya semua ketidakpastian ini membuat hari-hari kita jadi nggak ada artinya. Coba bayangin, kalau semua yang kita bangun bisa jatuh, kalau semua kemampuan dan kekuatan yang kita kembangkan bisa hilang dan tidak berarti? Gimana caranya hidup ini bisa jadi hidup yang penuh? Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, menjalani hidup ini? Apa bisa kita benar-benar hidup damai? Apa bisa kita hidup bahagia? Apakah hidup kita ini bisa jadi hidup yang berarti? Di tengah-tengah kita saat ini, begitu banyak cara pandang dan cara hidup yang disebarkan dan diajarkan supaya kita bisa hidup dengan sedikit lebih damai dan bahagia. Tapi dari banyaknya pengajaran dan cara pandang, aku percaya firman Tuhanlah yang tetap menjadi pegangan kita, terutama dalam menjalani hidup yang serba membingungkan ini. Dalam Alkitab, Rasul Paulus mengajarkan kepada gereja dan pengikut Kristus suatu cara hidup yang luar biasa. Suatu cara hidup yang membuat hari-hari kita menjadi penuh arti. Dan aku percaya ini masih tetap berlaku sampai hari ini buat aku dan buat kamu. Cara hidup yang diajarkan adalah kasih. Untuk hidup didasari kasih, penuh dengan kasih. Hidup yang memikirkan orang lain, mengharapkan yang terbaik untuk orang lain, penuh dengan kesabaran dan lemah lembut. Paulus menulis di 1 Korintus pasal 13, meskipun semua yang saya miliki saya sedekahkan kepada orang miskin dan saya menyerahkan diri saya untuk dibakar, tetapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Di dalam ketidakpastian hidup, orang-orang di sekitar kita bisa berbeda satu sama lain, punya hati, punya keinginan, punya pendapat yang berbeda-beda. Di saat kepintaran dan kekuatan ada batasnya, punya hati yang bisa turut senang dan sedih atas kondisi sesama, punya hati yang selalu ingin untuk memberikan dan mengharapkan yang terbaik untuk orang lain, bisa menjadi pilihan hidup yang benar. Aku percaya dengan begitulah hidup kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi hidup yang penuh dan bermakna. Tidak kebetulan, itu adalah hidup yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 13 ayat 34-35, Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi, aku berdoa supaya ini bisa jadi cara hidupmu dan cara hidupku juga. Di tengah hari-hari yang kelabu, yang tidak jelas, yang serba tidak pasti, yang bisa kita lakukan adalah beriman, berharap, dan mengasihi. Dan yang paling penting adalah mengasihi.